Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahul Ibrahim Ramadhani dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Sarifudin Lumajang. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang sunnah dalam melaksanakan ibadah hari raya Idul Adha, karena tinggal menghitung hari lagi kita akan melaksanakan hari raya Idul Adha di tahun 2024. Oleh karena itu perlu kita ketahui sunnah dalam melaksanakan ibadah di hari raya Idul Adha, atau biasanya disebut hari raya kurban atau hari raya haji, karena di bulan ini pelaksanaan ibadah haji dilakukan. Kembali lagi, sunnah dalam melaksanakan hari raya Idul Adha. Yang pertama yaitu mengumandangkan takbir di masjid atau di musala. Bisa juga kita lakukan di rumah pada malam hari raya Idul Adha. Dimulai terbenamnya matahari sampai imam naik ke mimbar, atau setelah imam melaksanakan sholat Id berlangsung pada tanggal 13 Dzulhijjah pada hari Tasyrik, karena pada malam tersebut kita dianjurkan untuk mengumandangkan, memuliakan dan menghidupkan anjurannya sebagaimana terdapat dalam kitab Raudhatul Thalibin, yang artinya disunahkan mengumandangkan takbir pada malam hari raya mulai terbenamnya matahari, dan sangat disunahkan juga mengumandangkan malam hari raya tersebut dengan beribadah. Sebagaimana ulama ahli fikih, ada yang memberikan melaksanakan sholat maghrib dan isya berjamaah sampai dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Itulah yang perlu kita lakukan di malam pertama hari raya Idul Adha, atau menjelang kita melaksanakan sholat Id. Untuk yang kedua yaitu mandi sebelum melaksanakan sholat Id, atau kita sebelum berangkat kita harus mandi. Hal ini dilakukan mulai pertengahan malam sebelum waktu subuh, yang lebih utama adalah sesudah subuh. Nah, artinya gimana? Kita harus mandi dulu, mandi sebelum berangkat ke masjid, dengan tujuan agar bau atau kotoran yang ada di tubuh kita itu bisa hilang, membuat bisa menjadi segar ketika kita melaksanakan sholat Idul Adha nantinya. Berbeda dengan mandi yang setelah pertengahan malam, maka kemungkinan bau badan akan kembali lagi, begitu juga kebugaran badan. Nah, lebih baiknya itu kita mandi sebelum sholat subuh, dan ketika kita melaksanakan bisa terasa bugar dan tidak bau. Kesunahan mandi ini untuk semua kaum muslim
muslimin dan muslimat, baik akan melaksanakan sholat id maupun bagi perempuan yang sedang gugur syar'i sehingga tidak melaksanakan sholat id. Selanjutnya yang ketiga, disunahkan memakai wangi-wangian, memotong rambut, memotong kuku, menghilangkan bau-bau yang tidak enak untuk memperoleh keutamaan hari raya tersebut. Nah, bagi teman-teman, kita sebelum sholat id melangsungkan boleh atau harus memang kita disunahkan untuk memotong rambut, memotong kuku dengan tujuan agar kita itu rapi dan tidak bau atau menghilangkan bau yang tidak sedap. Pada hakikatnya hal ini boleh dilakukan kapan saja ketika dalam kondisi memungkinkan dan tidak harus menunggu datangnya hari raya. Misalnya pada satu minggu sekali saat hendak melaksanakan sholat Jumat. Dalam kitab Al-Majmu' Syar'i Muhadzab terdapat keterangan mengenai amalan sunnah ini. Dalam kitab tersebut dijelaskan sunnah pada hari raya Id membersihkan anggota badan dengan memotong rambut, memotong kuku, menghilangkan bau badan yang tidak enak karena amalan tersebut, sebagaimana dilaksanakan pada hari Jumat. Disunahkan juga memakai wangi-wangian. Selanjutnya yang keempat, memakai pakaian yang paling baik, bersih dan suci jika memilikinya. Jika memakai miliknya, maka cukup memakai pakaian yang bersih dan suci. Tetapi sebagaimana ulama mengatakan bahwa yang paling utama adalah memakai pakaian yang putih dan memakai serban. Berkaitan dengan memakai pakaian putih diperuntukkan bagi kaum laki-laki yang hendak mengikuti jamaah sholat id. Mampu kita mengikuti semisal satpam atau seorang yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, anjurannya ini tidak terkhususkan bagi yang hendak berangkat sholat saja, melainkan kepada semuanya. Sedangkan untuk kaum perempuan, maka cukuplah memakai pakaian yang sederhana atau pakaian yang biasa ia pakai sehari-hari, karena berdandan yang berpakaian secara berlebihan hukumnya makruh. Begitu juga menggunakan wangi-wangian secara berlebihan. Hal ini juga dijelaskan dalam kitab Rodotul Tauhid. Dijelaskan dalam artinya disunahkan memakai pakaian yang paling baik dan yang lebih utama adalah pakaian warna putih dan juga memakai serban. Jika hanya memiliki satu pakaian saja, maka tidaklah mengapa ia memakainya. Ketentuan ini berlaku bagi kaum laki-laki yang hendak berangkat sholat id maupun yang tidak. Sebagaimana pakaian sehari-hari, janganlah ia berlebih-lebihan dalam berpakaian serta memakai wangi-wangian. Nah, perlu kita ketahui bagi perempuan dan juga laki-laki, ketika akan melaksanakan sholat id tidak dianjurkan berlebih-lebihan. Artinya kita berangkat ke masjid dengan sederhana saja. Yang kelima, kita ketika berjalan menuju masjid atau tempat sholat hendaklah ia berjalan kaki, karena hal itu lebih utama. Sedangkan untuk para orang yang telah berumur dan orang yang tidak mampu berjalan, maka boleh saja ia berangkat dengan menggunakan kendaraan. Nah,
Hal ini juga kita perlu ketahui ketika mau berangkat menuju masjid saat sholat Id. Kita perlu hanya jalan kaki saja, itu sunnah yang bisa kita lakukan. Selanjutnya yang keenam yaitu disunahkan makan setelah melaksanakan sholat Id. Ini berbeda dengan hari raya Idul Fitri, disunahkan makan sebelum melaksanakan sholat Id. Perlu kita ketahui bagi teman-teman, sunnah yang harus kita lakukan sebelum berangkat sholat Id yaitu jangan makan. Berbeda dengan hari raya Idul Fitri, yaitu makan sebelum berangkat. Pada masa Nabi Muhammad SAW, makanan tersebut berupa kurma yang jumlahnya ganjil, entah itu 1 biji, 3 biji, atau 5 biji. Karena makanan pokok orang Arab adalah kurma, jika di Indonesia makanan pokok adalah nasi, maka tetap jika kita memiliki kurma maka hal itu lebih utama. Jika tidak mendapatkan maka cukuplah dengan makan nasi sesuai dengan makanan pokok di daerah tertentu. Nah, jadi bagi kita atau teman-teman yang tidak memiliki kurma, cukup kita makan dengan makanan apa yang kita miliki atau makanan pokok yang ada di daerahnya. Jadi tidak usah bingung, mau makan kurma tapi nggak punya kurma harus beli, nggak usah bingung, tapi makan apa yang kita punya dan makanan yang biasanya kita makan. Nah, salah satu contohnya itu nasi. Nasi kan sudah menjadi makanan orang Indonesia, makanan utama orang Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.